Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para pemirsa channel YouTube sekalian, bertemu lagi di channel saya Imam Maula Fikri ya. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Tijanud Darori karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Ini merupakan penjelasan dari Risalatul Bajuri tentang tauhid ya. Risalatul Bajuri tentang tauhid. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa sifat Allah ya, mulai dari wujud, qidam, baqo, kemudian mukhalafatul lil hawadithi. Terakhir kemarin kita membahas qiyamuhu binafsihi, yaitu sifat yang mana Allah itu berdiri tunggal ya, berdiri dengan sendirinya tanpa membutuhkan tempat, tanpa membutuhkan makhluk, dan Allah tidak tergantung pada ruang ataupun pada waktu. Nah, sifat yang berikutnya daripada Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah sifat wajib ya, hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyat fi dzati was sifati wa fil af'al ya. Dan kata Imam Bajuri, diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala, hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah al-wahdaniyah atau esa ya, satu, tunggal dalam hal fidzati, zatnya, wa fis sifati, dan sifat-sifatnya, wa fil af'ali, dan pekerjaan-pekerjaannya. Wa ma'nal wahdaniyah fidzat annaha laisat murakkabatun ya min ajza'il muta'addidah. Sesungguhnya Allah itu bukanlah, zat Allah itu bukanlah susunan dari bagian-bagian yang berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini kemudian Imam Nawawi menjelaskan wa yuqalu lidzalika kamuttasilin fi dzatin wa annahu laisa hunaka dzatin tashabbaha dzatihi ta'ala wa yuqalu lahu kamunfasil fi dzatin lakin al-wahdatu fi dzati bi makna adamu tarki bin ajza. Jadi yang dimaksud dengan wahdaniyat fi dzatihi, kata Imam Nawawi, itu adamu tarki bimin ajza, tidak adanya susunan dari bagian-bagian. Jadi Allah itu bukan bagian-bagian dari sesuatu gitu ya. Karena yang bagian dari sesuatu itu alamati min mukhalafah lil hawadis. Jadi kita bisa bilang esanya Allah, wahdaniyahnya Allah, wahidnya Allah atau satunya Allah itu bukan satu yang bagian gitu, bukan satu dari apa, tapi satunya Allah itu ya satu gitu. Tidak mustahil bagi Allah menjadi bagian daripada sesuatu gitu ya. Allah itu kemudian di sifat yang sebelumnya kita jelaskan mukhalafah lil hawadis. Allah itu tidak bergantung kepada apapun. Jadi Allah tidak mungkin menjadi dari bagian itu. Ada atau tidak adanya makhluk, Allah tetaplah Allah kan gitu. Nah, keesaan Allah, satunya Allah itu bukan, kalau dalam bahasa matematika mungkin ya, satunya Allah itu bukan satu yang bisa ditambah, satu yang bisa dikurangi, atau satu yang bisa dibagi dan lain sebagainya. Satunya Allah ya ketunggalan itu sendiri. Jadi kalau misalkan kalau saya menggunakan analogi matematika ya, misalkan 0,5, dari 0 ke 1 ada 0,5. Pertanyaan berikutnya, apakah 0,5 ini 0 atau 1, atau 0,5 ini bagian dari 1 ya. Nah, satunya Allah tidaklah seperti itu gitu. Satunya Allah itu bukan ada karena adanya 0,5 tambah 0,5 jadi 1, atau
kita bilang dari 1 sampai 10, 1 ini bagian dari bilangan apa namanya, kalau 0 sampai bilangan apa tuh, kan ada bilangan desimal ya dan lain sebagainya. Nah, bilangan asli ya, Allah itu bukan satu yang seperti itu ya. Apakah ketika kita katakan ada satu bagian dari 10, maka ketika satu itu hilang, maka 10-nya itu kan menjadi tidak ada. Nah, satunya Allah itu tidak seperti itu. Dengan tidak adanya makhluk pun Allah tetap ada sebagai yang satu gitu ya. Ini yang dijelaskan di Al-Mukhalafah lil Hawadis gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada satupun yang menyerupai zatnya Allah gitu ya. Jadi Allah itu tidak satunya Allah itu bukan satu yang dapat dikurangi, bukan satu yang dapat ditambah, bukan satu yang dapat dikali atau dibagi. Satunya Allah itu ya satu, tidak bisa dikurangi, ditambahkan, dibagi ya. Satunya Allah itu bukan satu bilangan, gitu ya, bukan satu bilangan. Dan zatnya Allah yang satu itu bukan satu zat yang tersusun dari bagian-bagian. Kalau kita manusia, misalkan kita punya bagian, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya otak, punya tubuhnya. Jadi tubuh manusia itu satu kesatuan dari bagian-bagian tersebut. Tapi Allah itu tidak seperti itu, gitu ya. Alam semesta ini kesatuan dari, misalkan kita kenal istilah universe ya. Dari banyak bintang-bintang menjadi satu gitu ya, atau galaksi Bima Sakti itu tersusun dari banyak bintang, banyak matahari dan banyak planet dan banyak asteroid lainnya gitu ya, menjadi satu galaksi Bima Sakti. Nah, Allah itu tidak seperti itu gitu. Allah itu tidak membutuhkan bagian-bagian seperti itu untuk menjadi yang tunggal, menjadi yang satu, karena keesaan Allah itu mutlak gitulah ya. Kemudian wa ma'nal wahdaniyah fi sifat, dan makna atau arti wahdaniyah, keesaan dalam hal sifat, wa ada muta'addudin atau ada ta'addudiha ya, ta'addadaha atau ya, falaisa lahu ta'ala sifatani fil ismi. Jadi maksud wahdaniyah fi sifat, kata Imam Nawawi, itu tidak adanya macam-macam ya, tidak adanya macam-macam daripada sifat Allah gitu ya, tidak berbeda-beda daripada sifat Allah. Falaisa lahu ta'ala sifatani fil ism. Jadi Allah itu tidak memiliki dua sifat dalam satu nama gitu. Wal makna wa bayanu dzalik. Kemudian di kata Imam Nawawi, maksudnya itu adalah annahu laisa lahu sifatani fa aktsara min jinsin wahid ka qudrataini. Ini yang ditulis Imam Bajuri ya. Sesungguhnya bukanlah bagi Allah dua sifat atau fa aktsar, maka lebih ya, atau lebih mungkin ya, min jinsin wahid, dari satu jenis, kakudrata ini seperti dua kekuasaan gitu. Fa akhtaru wa ilmaini fa akhtar wa hakadha wa yuqalu lahu kamutasin fi sifat fa adamun nadhiri fi hawa huwa annahu laisa li ghairihi sifatun tashabaha sifatuhu ya ta'ala. Karena tidak ada di selain Allah itu di makhluk ya, selain Allah tentunya, itu yang menyerupai sifat Allah ya. Falaisa li ghairi ta'ala qudratun ka qudratihi. Tidaklah bukanlah li ghairihi, selain Allah, kemampuan ya, tidak ada yang selain Allah itu yang memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah Subhanahu wa taala, kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, au ilmin ka ilmihi, atau ilmu yang seperti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza yuqalu lahu kamunfasun fi sifat ya. Jadi dalam hal sifat pun, ketika Allah mengatakan dirinya al-alim ya, hanya dialah yang maha berilmu gitu, tidak ada yang bisa menyamai
sifat keilmuannya. Tidak ada yang bisa menyamai kekuasaannya. Ketika Allah berkata Al-Qadir gitu ya, dirinya adalah Al-Qadir yang menguasai, yang atau Ar-Rahman yang paling menyayangi, yang maha menyayangi, maka tidak ada selainnya yang kasih sayangnya itu sama dengan Allah gitu ya, tidak ada yang bisa menyamainya. Itu wahdaniyat. Jadi maksudnya adalah ketika kita mengatakan Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, maka dialah satu-satunya zat yang sesungguhnya memberikan kasih sayang itu gitu. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan kasih sayang itu sendiri. Jadi kasih sayang yang hakiki itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha pengasih dan Allah lah yang maha penyayang. Ketika Allah mengatakan Al-Hadi, Allah lah yang maha pemberi petunjuk, maka secara hakikinya adalah segala petunjuk yang kita dapatkan itu dari Allah, karena tidak ada selain Allah itu yang bisa memberikan petunjuk. Nah, itu adalah wahdaniyah fi sifat. Jadi tidak menyekutukan ya, tidak dalam hal menduakan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah gitu ya. Wa ma'anal wahdaniyah fi al-af'anahu laisa li ghairihi fi'lan minal af'al ya. Li ghairihi fa'al fi'lin minal af'al. Oke. Wa yuqalu lakum munfasin minal fil af'al wa amalakum amal fil af'al. Fa in sawarnahu bi ta'addudil af'al fa huwa thabitun la yasihu nafihi li an af'alihi ta'ala katsiratin min khalq wa rizqi wa ihya ila ghairi dzalika. In sawarnahu bi musyarakati ghairillahi fa huwa munfiyun aidon bi wahdaniyah fil af'al. Ya, jadi ini juga sama dengan tadi wahdaniyah sifat ya. Jadi wahdaniyah sifat itu ketika Allah berkata sifatnya itu adalah kudroh ya, al-qadir gitu, maka tidak ada selain dirinya yang bisa berkuasa. Nah, dalam hal pekerjaan atau perbuatan-perbuatan Allah pun sama. Di sini disebutkan misalkan seperti menciptakan makhluk, kemudian memberi rizki makhluk, kemudian menghidupkan dan mematikannya, gitu ya. Itu juga tidak ada yang bisa melakukan selain Allah. Nah, amalum wa qadara arzaqahum wa ajalahum wal hasil anal wahdaniyah syamilah li wahdatiz dzat wa wahdatis sifat. Jadi tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam hal misalkan penciptaan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, ya, menentukan ajal. Itu adalah semua perkara pekerjaan-pekerjaannya Allah. Tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali Allah gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu atau sifat wahdaniyat itu samilatun li wahdati dzati wa wahdati sifat wa wahdatil af'al, menunjukkan bahwa sifat wahdaniyat itu mencakup ya, mencakup wahdaniyat dalam hal dzat, wahdaniyat dalam hal sifat, juga wahdaniyat dalam hal af'al, itu tidak terpisah-pisah. Jadi Allah itu ya Allah Ar-Razzaq ya, Allah lah yang hanya Allah yang memberi rezeki gitu. Jadi nama Ar-Razzaq dengan sifat maha pemberi rezekinya itu bukan zat yang berbeda dengan nama Ar-Rahman yang maha mengasihinya itu gitu ya. Jadi semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kebalikannya wadidduha ya, kebalikan dari wahdaniyah adalah ta'addud atau bermacam-macam ya. Wa dalilul wahdaniyah fi dzati bi makna adamul kamal tasawuf dalil mukhalafal. Oke. Maknanya wahdaniyat apa? Dalil dari wahdaniyat itu adalah yang sudah dijelaskan di mukhalafah lil hawadisi. Artinya, ketika Allah itu berbeda dengan makhluk, maka
ketunggalan Allah itu tidak bergantung kepada apapun, kurang lebih seperti itu. Wa dalilu ala dzalik bimana ada munadir fi dzati wa sifat annahu ta'ala law kana muta'addidan ka anna yakunu hunaka ilahani lam yujad syai'ai ba'dun min hadhil makhluqat. Nah, misalkan Allah itu tidak tunggal, Allah itu tidak satu, Tuhan itu tidak satu, di sini dijelaskan misalkan ada bermacam-macam gitu eh, Tuhan yang memberi rizki ini, Tuhan yang memberi kasih sayang ini, Tuhan yang memaksa ini, Tuhan yang mengazab ini, dan lain sebagainya. Misalkan itu berbeda-beda, maka lam yujad syai'an min hadhil makhluqat, tidak akan ada alam semesta ini, tidak akan ada ciptaan-ciptaan ini gitu, kata Imam Nawawi ya. Kemudian maaf, kata Imam Bajuri dan dijelaskan oleh Imam Nawawi. Lakin adamu wujudu dzalika batin annahu mawjudun bil musyahadati fama adda ilaihi wa huwa ta'addud batil wa idza batala al ta'addud tabbatat wahdaniyah wa huwa matlubun wa innama lazama min ta'addud adamu wujudu syai'in minal alam. Oke. Li'annahu law kana hunaka ilahani fa amma fama fa imma ayyatafaqa wa imma ayyatakhalafa fa in ittifaqa fala jaizun wa ayyujadahu ma'an gitu ya. Jadi seandainya ada dua Tuhan yang berbeda, kata Imam Nawawi itu, maka keduanya itu harus punya kesepakatan atau punya perselisihan gitu. Akan ada kesepakatan atau perselisihan. Misalkan dalam hal menciptakan makhluk gitu ya. Yang A ini maunya seperti ini, yang B maunya seperti ini. Maka mustahil akan muncul, akan terjadi makhluk itu gitu. Karena di sini juga masih berselisih gitu ya. Kalaupun misalkan mereka bersepakat sama-sama ada makhluk, maka kejadiannya tidak akan sama gitu ya, tidak akan berbarengan gitu ya. Malayu jadal akhir Allah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wa inna ikhtilafan bi yuridu ahaduma ijadu syai'in minal alam wal akharu. Nah, kemudian Imam Nawawi di sini menjelaskan juga kalau Tuhan itu atau Allah itu tidak wadaniyah atau ta'addud atau bermacam-macam, maka ketika satu Tuhan menginginkan alam ini ada, maka Tuhan yang lainnya mengatakan ketika salah satu Tuhan menginginkan ini wujud ya, yang lainnya menginginkan ini tidak ada, maka ini akan tidak terjadi gitu ke alam semesta ini. Nah, itu yang dijelaskan Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi kurang lebih ya, penjelasan dari wahdaniyat ini adalah ketunggalan Allah itu atau keesaan Allah itu nyata dalam segalanya gitu ya, baik itu dalam sifatnya, dalam zatnya, ataupun dalam pekerjaan-pekerjaannya gitu ya. Allahu huwa ar-Rahmanu ar-Rahim. Jadi Allah itu yang maha pengasih dan yang maha penyayang, bukan ada dua, bukannya ada ar-Rahman dan bukan ada ar-Rahim gitu, tapi itu adalah ar-Rahman dan ar-Rahim itu ya Allah itu tadi. 99 nama Allah itu menunjukkan pekerjaannya dan itu adalah zatnya Allah gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya, dari semua nama itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang berkehendak itu Allah, yang memberikan petunjuk itu Allah, yang melapangkan rezeki itu Allah, yang menyempitkan rezeki itu Allah, yang menghidupkan itu Allah, yang mematikan juga Allah. Nah, semua itu adalah hal-hal yang mustahil untuk dilakukan oleh selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada dua Tuhan, karena jika Tuhan itu lebih dari satu, maka
akan terjadi kekacauan gitu lah ya, kurang lebih kekacauan kosmik, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita punya dua pemimpin dalam satu regu. Nah, regu ini tidak akan berjalan dengan baik gitu karena ada dua pemimpin, ada dua kepala yang merasa berhak menentukan arah atau tujuan regu tersebut. Ketika ada dua pemimpin dalam satu perusahaan, maka kedua-duanya merasa berhak menentukan kebijakan untuk perusahaan tersebut. Maka perusahaan tersebut tidak akan bisa jalan. Nah, bagaimana dengan alam semesta yang besar ini? Tidak mungkin tentunya ada dua Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Karena dengan pikiran yang seperti itu, maka kita seharusnya berpikir kalau ada dua Tuhan, maka akan ada dua kehendak. Kalau ada dua kehendak, maka akan terjadi kekacauan. Alam semesta ini tidak berjalan. Gitu ya. Nah, ini juga menegaskan lagi bahwa tidak mungkin tidak ada Tuhan kan gitu. Karena ketiadaan Tuhan itu mustahil ya. Sebab segala sesuatu ini itu ada yang menciptakan. Dan pencipta itu harus satu, tidak mungkin dua. Itu ya kurang lebih kaitannya seperti itu. Nah, itulah kaitan-kaitan daripada sifat Allah yang kita bahas melalui kitab Tijanud Darori ini. Semoga menambah pengetahuan dan keimanan kita. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.